Halo Joni my friend. Nah, kali ini gue lagi main-main lagi nih ke Toyota karena kemarin banyak banget DM dari teman-teman semua yang ada di sini. Pengen banget tahu bagaimana story daripada Toyota Avanza. Kalau gua ngebahas sendiri kan pastinya nggak fair. Bagaimana kalau kita tanya aja nih ke Tunas Toyota Ciputat ini, dan pastinya teman-teman nanti akan dibantu sama marketingnya atau pengelola dari si Toyota supaya kita bisa menggali sumber informasi terkait dengan Toyota Avanza yang sedetail-detailnya dan apa aja mungkin yang akan kita bahas. Teman-teman jangan kemana-mana, saksikan terus, yuk come on. Nah, Joni my friend, kali ini kita langsung ditemani dengan pakarnya Toyota dan sekaligus beliau adalah teman kita yang bekerja di Tunas Toyota Ciputat ya Mas ya. Ciputat. Halo Mas Iman, gimana kabar lo? Alhamdulillah baik. Gimana ya? Bang Terima? Sehat? Alhamdulillah baik ya. Mas, kalau ngomongin masalah Avanza nih, karena banyak banget request dari teman-teman, pengen diceritain masalah perkembangan Avanza dan asal muasal Avanza itu story lah ya, story Avanza. Karena sesi kali ini kita akan santai nih Mas ya, santai aja. Bukan berarti karena promonya, tetap nanti kita akan kasih promonya ya Mas ya. Tapi nanti kita akan ngebahas tentang bagaimana masalah perawatannya, masalah value for money-nya dan after sales-nya Mas. Oke, mantap. Nah, mungkin buat teman-teman nih, boleh diperkenalkan dulu Mas untuk nama, nomor HP dan bekerja di mana? Halo teman-teman Joni my friend, biasanya ya di siap. Saya dengan Iwan Pemalang, kontak di 0878 305 3-nya 4 kali 2. Dealer saya di Tunas Toyota Ciputat, Jalan Dewi Sartika nomor 187, Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan. Siap. Di Google Map ada. Di Google Map. Di WhatsApp juga ada. WhatsApp aja ada ya. Atau teman-teman nanti boleh kontak Mas Iwan dulu. Betul. Kalau mau test drive, mau servis juga bisa ya Mas ya? Iya bisa. Servis di sini ada spare part. Ada spare part juga. Betul. Ada repaint juga ada Mas. Repaint itu kita ada kerjasama, nanti bengkelnya kita arahkan ke yang terdekat di Tunas Toyotanya. Oke, siap. Intinya kalau Tunas Toyota Ciputat itu 3S ya Mas ya? Iya. Servis sama spare part. Siap. Gitu. Jadi buat temen-temen nih yang mau kesini, monggo, mau servis kendaraan Toyotanya, mau semua tahun ya Mas ya? Iya. Dari tahun berapapun nggak ada batasannya ya? Nggak ada batasannya. Siap. Atau temen-temen mau nggak ngantri, boleh kontak dulu. Boleh, silakan. Jadi lu ntar daftarin ya Mas ya? Iya. Nanti kan bantu bookingin teman-teman. Oke, mantap sekali. Nah, kali ini kenapa sih kita pengen ngebahas masalah khususnya Toyota Avanza gitu? Karena banyak banget Mas antusiasnya ya. Sorry, yang kemarin-kemarin kita masalah promo tuh kayaknya nggak habis-habis. Gua review aja penontonnya nyampe 15 ribuan. Mantep ya. Iya, jadi pengen mereka bagaimana sih kelemahan dan kelebihan Avanza yang ada. Nah, sedikit nanya Mas. Lu kan di Toyota udah lama nih, pemain lama lah ya. Jadi buat teman-teman nggak usah diragukan lagi sepak terjangnya ya, Mas. Gimana? Kalau boleh tahu, Avanza itu lahir pertama banget tahun berapa? Pertama untuk Avanza itu di 2004. 2004. Pertama Avanza keluar di 2004. Terus sampai sekarang kan. Untuk generasi Avanza itu ada beberapa generasi. Yang pertama itu 2004 sampai 2007. 2007 ya? Iya. Itu belum VVT-i. Belum VVT-i itu. Kalau teman-teman lebih jelas lagi, lampu belakangnya itu yang ini belum bulat. Belum bulat. Masih rata. Tapi sadar nggak sadar Mas, yang tahun segitu sama kaula muda nih, buat Joni my friend, buat modif tuh lagi digandrungi banget tuh. Bener itu. Apalagi yang tipe S. Iya, tipe S lagi dicari banget itu. Betul, karena masih 1300. 1300. Iya nggak? Iya, waktu itu. Betul. Nah, kalau boleh tahu waktu itu ada berapa tipe Mas? Waktu itu tipenya tipe G sama G sama S. Jadi belum ada Veloz tuh ya ceritanya ya? Belum ada Veloz. Dan untuk CC sendiri sama apa beda? Semuanya 1300. 1300, betul. Nah, demen kan? Jadi ini sedikit wawasan buat teman-teman ya. Iya, benar. Itu terus kan berkembangnya tuh 2008 sampai 2011 kalau nggak salah itu udah di upgrade jadi VVT-i mesinnya tuh. 2007 tuh. Iya, 2007. Yang lampu belakangnya udah bulat. Iya, bulat. Grillnya juga udah ada variasinya. Betul. Gitu. Kalau teman-teman yang ya mungkin seusia kita, tahu ya perkembangannya. Nah, itu udah disematkan VVT-i. Tahun 2007 tuh? Iya, sampai 2011. Sampai 2011. Siap. Nah, 2012 baru keluar yang Grand pertama tuh. Betul. Grand pertama. Iya.
kalau bicara Grand itu lahir tahun segitu, tipenya ada berapa? Kalau itu waktu itu ada E sama G. Nah, yang S itu diganti Veloz. Itu pertama kali Veloz ada. Oke, berarti tetap ya asal muasal tipe S itu penggantinya Veloz. Iya. Dan memang kalau di Toyota tipe S itu upgrade apa? Tipe tertinggi lah. Iya gitu. Betul, tipe tertinggi ya. Nama Veloz. Nama Veloz ya. Betul. Nah, itu nyampe tahun berapa tuh Mas? Kalau yang Grand? Yang Grand itu sampai 2015. 2015. Ya, kemudian ada Barong. Oke, Barong itu yang grillnya gede. Iya, 2015 akhir. Oke. Itu ada Barong. Barong berjalan sampai 2019. Tahun 2019, ya. si Veloz itu? Iya, sama Veloz juga. Sama Veloz juga. Dan beserta varian, dan Veloz tambah varian juga, ada yang 1300 itu kan. Siap, kemudian 2019 ada sedikit perubahan di lampu. Lampu? Ya, depan belakang itu. Betul. Minor change. Iya, minor change. Dan di dua Barong itu udah disematkan dual VVT waktu itu. Oke, untuk yang Barong. Iya. Kalau yang Veloz yang 2012 sampai 2015 belum dual. Belum. Baru VVT aja. Baru VVT aja. Oke, Barong itu dual VVT-E. Lanjut ke tahun 2019. Yang sipit tuh? Ya, yang sipit itu 2019 sampai 2001 akhir. Sebelum adanya Avanza yang roda penggerak depan ini. Oke, jadi buat teman-teman mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2021 itu penggerak roda belakang semua. Iya. Betul. Barulah keluar yang FWD. Oke, kalau yang sebelumnya RWD. Betul. Tapi kalau ngomongin masalah RWD dan FWD, Mas. Yes. Kan lu kan di Toyota ya? Iya. Kenapa sih Mas kok bisa dirubah gitu? Jadi ceritanya gini, dulu kan Toyota paling banyak untuk kendaraan yang roda penggerak belakang ya. Alasannya untuk lebih ditanjakan lebih bagus, lebih gesit ya kan. Betul. Terus tenaganya jadi nggak ngempos ya ibaratnya. Intinya mobil badak deh. Iya, mobil badak. Mau di segala medan, ya nggak? Dihajar terus. Betul. Tapi seiring berjalannya perkembangan zaman ini, mobil itu tidak satu mobil terus dipakai buat tempur. Sekarang banyak customer yang satu customer itu punya lebih dari satu mobil. Dan rata-rata penggerak, kenapa sekarang ada penggerak depan? Yang pertama untuk efisiensi tetap biar ada. Yang jelas efisiensi untuk bahan bakar itu lebih bagus penggerak depan. Penggerak roda depan. Ya. Kemudian karena di survei untuk pengendara pemakai kendaraan di Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini rata-rata jaraknya jarak yang dekat, nggak terlalu jauh. Ya kan? Walaupun mungkin kalau jarak jauh tuh hanya berapa bulan sekali. Iya, akhirnya dibikinlah penggerak roda depan. FWD itu ya. Iya. Betul. Dan pemerintahan lebih nyaman. Kenyamanan sekarang customer lebih konsen. Kalau dulu kan ibarat penggerak belakang nggak apa-apa lah, limbung dikit, yang penting badak lah. Badak gitu ya. Cuma Betul. semakin berjalannya ke sini, fungsional untuk mobil juga nggak melulu untuk jarak jauh doang. Akhirnya dibikinlah penggerak depan. Penggerak roda depan ini. Iya. Berarti ini generasi terakhir nih. Iya. Ini yang terakhir banget keluar nih ya. Iya, betul. Tahun 2021, akhir tahun gua inget banget. Iya. Ini waktu Gias. Betul. Ya nggak? Bulan Agustus apa bulan September gitu ya Mas ya? Kurang lebih ini keluar nih. Nah, makin kesini Toyota makin menjalar. Betul. Ya nggak? Pertama memang dihujat. Iya. Ada yang bilang transmisi otomatiknya agak boyo. Iya. Ternyata pas kita pakai nih, kan operasional kita juga. Iya. Bang Tri Avanza ya? Avanza Matic. Iya, kan? bener. Ternyata enggak juga, Mas. Iya. Gitu. Cuman mereka itu membandingkannya yaitu dengan penggerak roda belakang. Belakang pastinya. Pastinya ada plus minusnya. Iya. Ya nggak? Kalau ini lebih smooth. Jadi bukan masalah boyo teman-teman. Iya, betul. Tapi lebih smooth gitu. Sedikit saya tambahin nih, untuk penggerak mobil sekarang, apalagi Toyota, itu kan sekarang nggak pakai kabel gas. Jadi pakai sensor ya Mas ya? Iya, kita pakainya feeling, bener-bener kita harus menyatu dengan mobil. Betul. Kalau masalah ditanjakan sebenarnya nggak ada masalah. Enggak, banyak di puncak mobil-mobil penggerak depan lah, merek lain juga banyak lah. Bener. Gitu. Mungkin kita pakai hampir mau setahun Mas. Betul. Ya. Kita buat mudik ke Cilacap. Iya. Daerahnya konturnya kan ke puncak juga kita nggak ada masalah kan. Terus kita kemana lagi tuh? Terakhir Sukabumi juga enak-enak aja. Iya gitu. Dan apalagi kalau yang Matic seperti ini Mas, dia ada pilihan
manualnya ya, mode manualnya. Iya, Triptonic. Itu bisa dimainin. Betul. Triptonic ya, walaupun masih di persneling. Betul, karena nggak mungkin sekelas yang punya otomotif kayak Toyota itu nggak mungkin riset, pasti ada riset. Oke. Nggak mungkin asal bikin mobil terus yang penting nyaman ini, enggak. Mereka juga kontur untuk jalanan Indonesia seperti apa, mereka riset pasti gitu. Memang sih Toyota, kalau gua nanya nih sama teman-teman nih, buat lu Johnny my friend semuanya, boleh deh kolom komentar, ada nggak Toyota yang produk gagal? Iya. Nggak ada. Kalau misalkan ada komplainan sih pasti wajar. Pasti. Ribuan unit ya kan. Ya, itu mah human error ya. Human error pasti Betul. ada, pasti ada. Cuma kan kita berusaha sebaik mungkin menangani komplainan itu biar ditangani sebaik mungkin. Customer ada komplain misalkan kendaraannya nih, kenapa mas, misalkan Avanza saja kayak gini-gini, tetap kita akan lakukan investigasi dulu. Betul. Kalau gagal nggak, setiap kendaraan Avanza yang sekarang ini pasti banyak orang komplain. Iya tapi kan dong. satu dua doang. Iya. Nah, ya kan. Benar. Berarti kan persentasenya masih di bawah standar. Betul. Untuk ini kan. Benar-benar. gagal Nah, produk. sekarang gini mas, kalau untuk yang terakhir nih, generasi terakhir, Betul. ini ada berapa tipe mas? Kalau untuk generasi Avanza sendiri ada tipe E sama G, dibalut dengan transmisi manual sama CVT. Oke, CVT. Dengar-dengar cc-nya beda. Kalau untuk E sendiri 1300, kalau untuk G-nya 1500. Oke. Jadi sekarang G sudah hampir kayak Veloz. Betul. Dan 1500. Iya, 1500. Oke. Dan sekarang Veloz itu enggak gabung dengan Avanza. Avanza. Sekarang misah sendiri. Bisa sendiri ya. Jadi kalau untuk Pisah kakak. Pisah kartu keluarga. Walaupun itu. satu DNA, ya nggak? Dulunya kan satu pabrik tuh. Nah, Oke. sekarang itu untuk Veloz sendiri sudah pure produksi dari Toyota. Kalau untuk Avanza, kenapa kadang-kadang teman, kok Avanza sama dengan produk lain, Xenia lah kita. Oke. Itu memang masih satu pabrik karena ada kerjasama dengan di Astranya kan, makanya sama Xenia dengan Avanza itu masih satu ini. Oke. Jangan Itu khawatir, tapi untuk kualitasnya disesuaikan dengan harga. Gitu. betul. Nggak usah khawatir itu teman-teman. Avanza mau tipe E, mau tipe G, itu balik lagi dengan selera. Betul. Dan budgetnya mas. Betul, budget. Ya nggak? Tipe E 1300, kalau lu bicara, wah cc-nya kecil, nggak juga. Betul. Karena dari tahun 2004 sampai tahun 2021 terakhir G itu pakai 13. 13. Nyatanya nggak ada yang komplain. Betul. Iya nggak? Iya. Justru malah dulu yang dicari 13. 13-nya. Iya nggak mas? Iya, dulu. Kalau teman-teman mau Veloz ya nggak? Wah takutnya boros ya nggak? Iya. Kalau sekarang teman-teman disajikan dengan 1300 dan Iya. 1500. 500. Gitu dia. Dan itu nggak boros sekarang kan, penggerak depan. Siap. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau boleh tahu mas, masalah harga. Tipe E sama tipe G harganya berapa tuh? Kalau untuk tipe itu Avanza tipe itu dimulai dari 237 jutaan. Oke. Ya kan, yang manual, yang matic itu 249 juta. Kalau yang G itu yang 255 juta, yang maticnya 272 juta. Oke, gitu. 270 ya. Iya. Tapi dengar-dengar ada diskon nggak? Ya kalau untuk promo pasti ada ya, di bulan ini pasti ada gitu. Dan dengar-dengar ini diskonnya gede banget, Jack. Akhir tahun ya. Akhir tahun ya Mas iya, ya. Udah Bener. mindsetnya orang Indonesia akhir tahun. Betul. Apalagi bulan-bulan Oktober, November, Desember itu musim hujan ya Mas ya. Musim hujan. Butuh banget kendaraan loh. Pasti butuh banget. Apalagi buat teman-teman yang mau prepare liburan akhir tahun. Iya, mending sekarang. Dari sekarang ya. Betul. Promonya bagaimana nih? Ketika teman-teman mau pengen pesan nih, Mas Iwan. Bagaimana nih? Ada nggak sih promonya? Ya promo tinggal pilih aja mau promonya angsuran murah atau DP murah. Oke. Tinggal menyesuaikan budget teman-teman aja. Oke. Makanya sebenarnya kan harusnya dikonsultasikan dulu dengan saya nih. Oke. Biar tepat, jangan sampai mobil itu beli membebani si customer gitu. Atau si pembeli. Betul. Karena teman-teman mau menikmati. Betul. Ya Jangan nggak? membebani mobil. Jangan membebani gitu. Beda lagi kalau teman-teman buat usaha. Ya, itu misalkan beda buat cerita. rental atau Ya. buat lain sebagainya. Pakailah DP seminim mungkin. Betul, karena kan angsurannya dari hasil sewa itu. Oke. Nggak mikirin dari kantong pribadi. Siap, Gitu. luar biasa. Mungkin ada promo nggak Mas buat teman-teman, misalkan yang gua pengen beli deh gitu. Promo lu apa nih? Promo kreditnya? Promo kreditnya itu kalau DP Avanza cukup DP 5 juta. 5 juta? Iya, DP kecilnya. 5 juta tuh? Iya. Tapi kalau seandainya teman-teman ada yang duit gua kurang nih, tapi gua kayaknya double income. Yes. Gitu, suami istri kerja, masalah cicilan nggak masalah. Iya. Bisa nggak di bawah itu?
kita proses aja dulu. Proses aja dulu ya? Proses aja Oke, dulu. mantap. Atau teman-teman mau tipe game monggo, mau tipe veloz juga silakan. Semakin besar DP sih semakin bagus. Betul. Ya nggak? Yang pertama bunganya lebih rendah. Kecil, ya. Tingkat approval-nya juga lebih tinggi ya, Mas? Iya. Betul. Jadi ya balik lagi sih, tergantung budgetnya, kemampuannya teman-teman yang mau tukar tambah. Atau trade in tuh. Dengan Toyota lamanya, bagaimana Mas? Bisa dibantu nggak di sini? Bisa, itu mah simple sekali sebenarnya. Yang pertama, mobil barunya itu harganya di berapa, beli cash atau kredit. Nanti appraisal mobil lamanya berapa? Oke nih cocok. Ya udah, kalau beli cash tinggal nambahin sisanya. Kalau beli kredit itu buat DP, nanti ketemu angsurannya. Nah, kalau udah cocok ya udah proses gitu. Proses gitu simple ya. Sebenarnya. Jadi intinya bisa banget dibantu. Iya. Ataupun teman-teman punya mobil lamanya itu nggak harus Toyota juga nggak apa-apa ya. Iya, nggak masalah. Ibaratnya, oh gue ada Mitsubishi apa gitu atau Daihatsu apa gitu ya. Gue mau buat DP gitu atau mau buat beli tunai. Tapi misalkan nanti yang sisanya baru nambahin gitu, bisa banget ya Mas. Bisa banget itu. Luar biasa. Dan kalau masalah promo mah banyak banget deh. Iya, kalau promo sih dan benefitnya juga banyak ya Mas ya. Yes. Apalagi terkait dengan fee jasa servis. Iya. Terus ini tuh sebenarnya bukan jasa doang sekarang yang gratis. Sama spare part ya? Jadi ada program namanya di Toyota T-Care. T-Care. Ya, T-Care itu untuk ada dua, T-Care dan T-Care Lite. T-Care Lite itu untuk jasa servisnya aja. Betul. Itu berlaku untuk LCGC sama Kalia sama Gia yang LCGC. Nah, kalau T-Care yang utama itu Avanza Up. Termasuk Agia yang GR. Gitu. Dia free jasa dan servis selama 3 tahun, 7 kali servis. 7 kali servis. Itu free sesuai dengan yang buku, itu free gitu. Jadi customer sekarang udah sangat dimanjakan. Betul. Dan udah nggak worry lagi ya. Iya. Dalam artian lu mau dimanapun bisa kan? Bisa, ini nasional, program free nasional. Kan? Iya. Yang penting teman-teman ya buku servis kan biasanya ada di box gitu ya. Ditaruh di box itu teman-teman tinggal naruh itu doang. Iya. Ya nggak? Itu udah di mana aja free, gratis ya. Kalau masih ada bendera Indonesia dan ada Toyota di situ bisa. Bisa ya. Gitu. Mungkin ke luar negeri juga bisa kali ya. Kalau udah nggak bisa ya. Gitu. Bercanda sih teman-teman. Oke. Sebelum mengakhiri videonya Mas, mungkin 1-2 patah atau pesan-pesan buat teman-teman semua. Betul. Yang mau beli apa tuh teman-teman? Rekomendasinya? Pesan dari saya itu kalau teman-teman mau beli mobil secara leasing itu kalau bisa DP gede, artinya 25% ke atas dan tenornya itu minimal itu 2 tahun sampai 4 tahun. 3 tahun sampai 4 tahun. Karena itu akan lebih murah. Biasanya ketemunya harga OTR dibagi gitu. Padahal itu udah termasuk asuransi ya kan. Udah semuanya macam-macam gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Iya. Itu saran dari teman-teman Toyota ya. Iya. Dan khususnya dari Mas Iwan. Kita harga jual mobil itu nggak terlalu mahal. Ya, customer seneng, kita juga bisa ngelayan dengan enak, customer bisa RO atau kasih referensi ke kita gitu. Oke, mantap sih. Jadi seperti itu aja sih ya teman-teman. Kalau kita pengen ngebahas sih mungkin panjang ya. Panjang banget. Bisa nyampe 2 nyampe 3 hari ini kita nggak kelar-kelar gitu. Kopinya bisa nambah lagi nih. Betul, ini kopi udah mau habis gitu. Tapi buat teman-teman terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Jangan lupa di-share juga, siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di sini. Yang mau beli mobil bisa kita rekomendasiin sama Mas Iwan yang ada di Tunas Toyota Ciputat ini. Dan area cover penjualan lu? Kalau untuk covernya Jabodetabek. Tapi bisa se-Indonesia nggak? Se-Indonesia juga bisa. Bisa ya? Intinya sih teman-teman tinggal curhat aja. Apa aja kebutuhannya, apa aja problemnya ya. Silakan teman-teman akan dibantu sama Mas Iwan. Dan buat teman-teman kalau mungkin ada kritik dan saran, next kita mau bikin video unit apa, silakan komen di bawah ya. Jangan pernah takut, jangan pernah ini, kita sharing aja. Sama-sama belajar. Kan kalaupun ada kekurangan teman-teman boleh silakan komen di bawah ya. Patul, thank you ya Mas. Ya, makasih banyak Bang. Semoga jualan Tunas Toyota semakin banyak dan lu juga di sini pastinya achievement dan semakin jaya. Dan buat teman-teman juga kita doakan selalu supaya rezekinya banyak, bisa membeli mobil impiannya dengan Mas Iwan. Akhir kata gua Trimas Teddy dan teman kita Iwan Pemalang akhirnya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.